Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suara Merdeka TV Biru Banyumas, kembali bersama saya Agus Wahyudi, hadir dalam rubrik Sentir, cerita inspiratif, bermakna dan arif. Untuk edisi kali ini, kami menghadirkan tamu inspiratif yang spesial, yang kebetulan narasumber yang satu ini sekarang aktif menggeluti dunia fashion di sektor UMKM, di mana dari usahanya, dari kiprahnya, dan dari hasil pencapaian yang dia lakukan di dunia fashion itu ternyata menyimpan banyak hal yang perlu kita gali lebih mendalam. Saya perkenalkan tamu spesial kita ini, Mas Ari Nugroho. Biasa disapa Mas Ari ya Mas ya. Betul Mas Agus. Gimana kabarnya Mas Ari? Baik Sehat? Mas Agus, terima kasih ya undangannya dari Suara Merdeka di Sentir ya Mas ya. Sentir ini. Oke, terima kasih untuk undangannya di Mudah-mudahan ini nanti bisa nyala sentir ya. Harusnya ada Menyala. sentirnya Mas di sini. Harusnya ya. Biar kelihatan remang-remang nggak sih? Iya, siap. Oke. Mas Ari ini dan sedulur Suara Merdeka TV. Ini Mas Ari sehari-harinya itu kita kenal karena ini teman ya. Seharinya tahunya ya saya Mas Ari ini adalah penyiar, Mas Ari ini adalah reporter, Mas Ari ini juga teman yang biasa liputan di lapangan. Tapi di balik itu ternyata Mas Ari ini punya sebuah kisah mimpi yang sekarang ini menjadi kenyataan. Bersama usahanya dia, hobinya dia, terus sampai sekarang dia punya brand yang cukup terkenal, bahkan sekarang sudah masuk levelnya nasional ya Mas Ari. Mas Ari, saya mungkin awal dan mungkin sedulur Suara Merdeka TV juga dikasih gambaran. Kok pernah ada cerita ini bermula dari sebuah kamar kos gitu ya. Oke. Usaha itu dimulai atau ide itu, keinginan itu, mimpi itu dimulai dari kamar kos. Memang Mas Ari itu dulu sukanya bermimpi di kamar kos atau gimana ya Mas Ari? Oke. Mungkin mimpi itu bisa di mana saja dan kebetulan memang saya waktu itu posisinya masih kos ya di kamar 2,5 x 3 meter. Bisa Hafal ya? dibayangkan Masih Mas. hafal ya Masih ya. kamarnya? Tarifnya pun hafal ya, tapi dari kamar kos itu kemudian saya mencoba untuk mencapai mimpi-mimpi itu ya, karena dalam benak saya tuh dari dulu memang pengen punya satu brand gitu ya, punya istilahnya punya merek sendiri di dunia fashion terutama gitu ya. Sebenarnya dari awalnya tuh saya ini kan sering harus bikin baju sendiri, menggambar sendiri gitu ya. Ketika saya bikin baju kemudian dipakai sendiri dan kemudian orang lain bertanya kok tertarik gitu ya. Artinya dari situ kan timbul, oh berarti ini peluang ya kalau misalnya saya kembangkan dari hobi saya menggambar kemudian mendesain gitu. Akhirnya saya coba untuk memantapkan diri untuk membuat brand dengan jenama The Jarumi. Kalau The Jarumi itu masih kental dengan bahasa Banyumas, bahasa Jawa gitu ya. The Jarumi itu artinya dijahit gitu ya, dijahit di jarumi gitu ya. Dan ini filosofinya sangat sederhana sekali. Menjahit itu kan menyatukan dua kain ya Mas ya, kain yang terpisah disatukan gitu ya. Itu filosofinya saya bisa menyatukan saya dengan teman-teman komunitas difabel, kebetulan yang memang yang menjahit di tempat saya itu kan teman-teman difabel, kemudian mempertemukan saya dengan teman-teman pengrajin batik perempuan yang ada di Banyumas dan sekitarnya gitu, yang menjadi mitra dari The Jarumi sendiri gitu. Jadi sangat simpel sih menyatukan dan mempertemukan saya dengan mereka, dengan customer gitu. Selain dari karena tadi senang atau hobi ya dengan fashion, dan itu akhirnya menginspirasi Mas Ari untuk memproduksi sendiri, bahkan sampai akhirnya menjadi ruang bisnis gitu ya. Nah, awal mulanya itu apa karena memang fashion itu menjadi kebutuhan Mas Ari? Mas Ari kan sehari-harinya juga bekerja di dunia penyiaran ya. Apa karena faktor itu? Karena kebutuhan harus penyiar itu harus tampil di depan kamera, harus ganti dan tampilan itu ibaratnya jadi
kebutuhan atau gimana itu Mas Ari? Betul sekali, dan memang berawal dari situ. Dan ketika itu saya tangkap menjadi sebuah peluang gitu ya, artinya bahwa setiap orang juga butuh berpenampilan baik gitu ya, butuh mungkin baju atau fashion yang memang dibutuhkan untuk beberapa kesempatan gitu, beberapa acara, dan saya mencoba untuk membuatnya menjadi ready to wear gitu. Kalau misalnya di Banyumas ini kan banyak sekali sebenarnya pengrajin-pengrajin batik, dan mereka hanya bentuknya kan kain gitu ya. Bagaimana kemudian saya mencoba untuk membuat kain-kain yang lembaran ini menjadi pakaian yang siap pakai atau ready to wear gitu. Kalau orang beli batik udah harganya mahal, misalnya sampai jutaan bahkan puluhan juta gitu. Kalau misalnya kita bikin baju kan orang sudah langsung pakai ya, dan belum tentu kalau misalnya orang beli kainnya sudah mahal, belum menjahitnya, belum nanti dia harus konsultasi dengan desainer gimana modelnya dan sebagainya. Nanti kadang-kadang ada yang nggak cocok dan sebagainya. Kalau misalnya kita udah bikin dengan ready to wear-nya, orang tinggal memilih modelnya, kemudian tinggal menyesuaikan size-nya gitu. Karena kami ini kan di Jarum itu memang konsepnya ready to wear ya, kita menyediakan size mulai dari S sampai XL gitu. Jadi orang tinggal milih aja, Ibaratnya untuk pasar luar negeri ya, Betul. Jadi bule-bule disesuaikan gitu juga, ya. betul, disesuaikan size-nya. Kalau untuk Indonesia ada size-nya sendiri, nanti kalau misalnya untuk pasar luar negeri kita menyesuaikan, karena beda ya size internasional sama yang buat nasional kan beda. Dari postur orang Indonesia juga beda gitu. Mas Ari, ini kan pencapaian sampai sekarang ini artinya kan tetap tidak langsung orang tahu, oh Betul. sekarang yang hasilnya seperti ini. Paling tidak kan ada proses panjang sebelumnya. Itu ini dimulai dari apa atau karena faktor apa Mas Ari? Sehingga akhirnya Mas Ari sekarang itu istilahnya menekuni dan sekarang bisa jadi ini udah malah totalitas ya mau ke situ. Oke, jadi ketika ada kesempatan saya untuk belajar menjahit, saya coba untuk belajar menjahit, kemudian ada kesempatan saya mencoba untuk pelatihan desainer gitu ya untuk baju. Saya coba meskipun itu sifatnya hanya kursus-kursus pendek gitu, tapi itu menjadi bekal saya untuk bisa lebih mengembangkan apa yang sebenarnya saya sudah minati dari awal gitu ya, Itu dimulai tahun berapa Mas Ari? tahun 2020 ketika pandemi itu kan. Start dari mulai pandemi itu ya. Dari pandemi itu, jadi pandemi itu memang benar-benar membuat orang banyak berubah, termasuk saya ya, harus mempelajari hal yang baru gitu ya, membuat orang menciptakan peluang-peluang baru, termasuk saya mencoba untuk menciptakan peluang membuat baju ini. Baju ya. Artinya nggak kepikiran mau cari peluang yang lain, biasanya kan orang media, orang dunia penyiaran, mungkin ya seputar itu. Ternyata Mas Ari ternyata hobinya malah lebih ke fashion gitu ini. Karena memang hobi menggambar juga sih ya Mas ya, jadi gitu. diawali dari hobi menggambar, melukis gitu, jadi coba menuangkan ide-ide lebih ke banyak ke hobi seni sih sebenarnya. Gambar itu juga pernah istilahnya di Beberapa pameran juga diikutin. Ikutin pameran. Jadi kemarin terakhir di GIK UGM, pameran juga kemarin terakhir ini di sini pameran yang Babat Banyumas, itu 30 seniman, 30 pelukis, karyanya juga sudah dikoleksi sama pemerintah daerah. Gitu. Apa Mas Ari, kalau khusus ini agak bergeser sedikit nih terkait dengan hobi menggambar, mungkin punya kekhasan atau karakter atau ciri lukisan atau gambarnya itu apa itu? Oke, kalau saya lebih banyak orang bilang sih lebih ke dekoratif, naif gitu ya. Jadi kalau melihat lukisan saya tuh nggak mengira gitu ya bahwa lukisan itu dilukis sama orang dewasa gitu. Jadi orang melihatnya oh ini kayak lukisan anak-anak gitu. Tapi atau masih anak-anak Mas Ari? jiwanya masih anak-anak ya. Kadang-kadang Mas Gus Dur. Gitu ya. Oke. Terus akhirnya itu bisa sambungkan. Betul. Jadi ketika arah ke fashion itu. ketika mencoba untuk coret-coret itu kadang-kadang kita bikin baju itu kan juga butuh konsep ya Mas, butuh konsep, butuh inspirasi gitu. Sama kayak ketika kita menggambar itu sebelum kita bikin koleksi kayak koleksi baju misalnya, ketika saya misalnya jalan-jalan ke pinggir Sungai Serayu gitu ya, kemudian saya mencoba menciptakan. Apa itu? Mencari inspirasi Betul. Dan itu kemarin yang sempat juga di fashion show kan itu Amazing Serayu itu konsepnya memang inspirasinya dari Sungai Serayu. Jadi mulai motif batiknya Serayuan, kemudian juga
cutting dan sebagainya. Jadi kayak di sana kan banyak juga penambang pasir gitu ya. Kita coba bikin pes-pes yang tidak ada lengannya dan sebagainya. Kemudian material-materialnya juga kita ada detail-detail kayak jaring dan sebagainya gitu dari benang-benang itu. Jadi memang apa, Banyumas ini kan sebenarnya banyak ya, banyak tempat-tempat atau mungkin yang bahkan dieksplor bisa untuk diekspor jadi dan bisa menjadi inspirasi inspirasi ide. ya. Betul. Nah, pilihan kenapa Mas Ari ini akhirnya memilih kearifan lokal kalau saya sebut ya, termasuk istilahnya ini kan budayanya Banyumas, itu diambil menjadi salah satu bagian dari kekasan produk Betul. fashionnya Mas Ari ini apa ya? Betul. Jadi beberapa koleksi saya juga mengangkat tema tentang bawor. Nah, itu bawor ini kan ikonik ya dari Banyumas itu yang memiliki sifat yang cablaka. Kemudian intinya kalau bawor ini kan udah menjadi ikon ya Banyumas, dan itu saya sempat juga bikin koleksi namanya bawor kelintung. Kelintung itu dalam bahasa Banyumas itu kan jalan-jalan ya, jalan-jalan, dan itu terwujud menjadi koleksi baju yang santai yang bisa buat jalan-jalan gitu. Jadi itu koleksinya ada hoodie, jaket, kemudian celana pendek dan sebagainya. Dan itu menggunakan motif bawor gitu. Jadi motif bawor yang mungkin selama ini kelihatannya Bawor itu kan orang kan mesti betul. gambarnya kayak Pak gambar itu. Betul, terus warnanya Apakah seperti itu atau mungkin beda Mas Ari? betul. Enggak, jadi warnanya yang bisa kita lihat kan klasik ya. Nah, kita mencoba untuk membuatnya menjadi yang lebih modern. Jadi kita menggunakan batik yang warnanya enggak coklat dan hitam saja, tapi bisa ada hijau gitu, hijau army. Kita sesuaikan dengan biasanya tren warna yang berkembang ya. yang berkembang saat ini, dan biar bisa diterima di pasar, dan juga karena kita memang membidiknya juga pasar anak muda gitu. Artinya bahwa usia-usia produktif, usia-usia 25 sampai 45 begitu. Jadi artinya kita juga harus mengikuti mereka-mereka yang memang suka fashion gitu, kemudian mengerti baju gitu ya. Jadi kita memang menyasarnya yang segmen itu, sehingga saya juga membuat desainnya harus menyesuaikan, Mas. Ya. Betul. Jadi menyesuaikan meskipun memang Nah, ini produk-produknya itu memang dibikin massal atau dibikin yang mungkin terbatas Mas Ari? Terbatas. Limited edition. Kenapa memilih cara yang seperti itu Mas Ari? Atau bagian dari marketing kah? Apa mungkin bagian dari betul, bagian dari strategi juga ya, ketika misalnya kita bikin mass product, itu nggak beda jauh dengan yang sudah ada di luar sana, karena produk kita kan memang dibikin bukannya memang pengen beda ya, jadi dari yang lain. Kita dari sisi desain, kemudian dari bahan baku gitu, dan yang mengerjakannya juga inklusif. Jadi memang kita bikin sesuatu yang semua pengen beda ya. Jadi misalnya untuk desain jaket misalnya, itu untuk satu koleksi itu mungkin hanya satu size itu, S itu hanya 2, M2 gitu-gitu. Jadi memang terbatas gitu. Cuma kalau misalnya memang ada orang yang melihat katalog dan pengen dibuatkan, bisa custom gitu. Tapi setiap produk yang dikeluarkan baik yang baru itu rata-rata produknya terbatas ya. Terbatas. Itu biasanya mengikuti karena ada yang pesan atau karena ngikutin tren, misalnya tadi kayak warna itu kan mungkin setiap tahun berubah ya temanya ya. Gitu. Betul. Dan itu harus diikuti ya Mas Ari? Harus. Kalau industri fashion ini kan cepat sekali ya berganti model, berganti cutting, berganti warna, tren warna itu memang setiap tahun berganti, dan kita sebagai desainer harus paham itu biar koleksi kita juga bisa diterima di masyarakat begitu ya. Ketika membuat karya dan diapresiasi, itu kan satu kebanggaan ya, bisa diterima di masyarakat gitu. Mas Ari tadi kan menyampaikan bahwa dari hal yang berbeda itu diantaranya kan juga pelibatan teman-teman inklusi dan kaum teman-teman penyandang difabel itu ya. Ini yang dilibatkan dari apa Mas? Kok sampai Mas Ari punya ide, punya keinginan justru malah yang dilibatkan mereka ini, cerita awalnya gimana Mas? Oke, jadi
Awalnya karena saya melihat bahwa teman-teman inklusi ini kan butuh ruang juga ya Mas, butuh ruang mereka untuk berekspresi, Hmm. berkarya, dan tentunya berdaya secara ekonomi. Eh, di sisi lain mereka ini masih dalam tanda kutip masih banyak diskriminasi dan sebagainya, Hmm. menjangkau tempat bekerja juga agak sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya mereka mencoba untuk berkarya sendiri biasanya di rumah. Cuma Hmm. lagi-lagi kan mereka juga terbatas dari komunikasi dan sebagainya. Nah, dari ke apa ya? Termasuk mengatasi kendala itu gimana Betul. Mas? Jadi ketika saya melihat banyak Hmm. teman-teman tuli yang bisa menjahit, Hmm. kemudian mereka sulit untuk apa istilahnya memasarkan dan sebagainya, saya coba untuk apa ya, merangkul mereka untuk bergabung dengan The Jarumi untuk Hmm. memproduksi desain-desain saya. Jadi Hmm. dengan Artinya berbagi peran ya dengan mereka betul ya, betul. Jadi bermitra untuk dengan mereka. model, desain, pola, Mhm, bahkan yang tren-tren itu mhm. Mas Ari Betul. yang Mereka hanya anu, mengerjakan menjahitnya saja. istilahnya menjalankan instruksinya Betul, dari Mas Ari heeh, ya. semua Nah, ide ketemu mereka yang akhirnya punya skill yang mhm. itu gimana ceritanya? Sampai Ceritanya kan, di beberapa tempat pelatihan gitu, di balai latihan kerja juga, mm-mm. kita cari informasi di situ, tapi memang kita mengusulkan mencari informasinya yang memang mereka yang difabel. Karena Difabel. memang sudah dari awal The Jarumi berdiri ini memang, melibatkan teman difabel gitu. Pertama kali saya waktu di kos itu, Heeh. teman yang menjahit itu satu juga, difabel tunawicara, dan Waktu dari di situ sana di Berkoh itu, di Berkoh ya, mhm. Nah, bermula dari Berkoh ya berarti ya. betul. Jadi dari kosan itu ketemu teman difabel yang bisa menjahit, kemudian dari teman itu Hmm. kan kemudian ketok tular ya istilahnya kalau Ya, bahasa Jawa, mereka oh ada teman yang bisa jahit juga, jadi kita coba eh, apa lihat jahitannya bagus hmm. atau enggak, sesuai dengan standar kita atau tidak gitu, karena kita memang mengutamakan juga kualitas Silih jahitan dan berganti sebagainya. atau sekarang Tidak, yang tetap, tetap ya tetap, sudah ya. sudah tetap. Oh. Nah, gitu. Dan harapannya sih mungkin nggak cuma 3 ini ya Mas, justru nanti ke Nah, depannya nah. ketika The Jarmi sudah berkembang, nanti nggak cuma 3, bisa 30, 300 dan Gitu ya. seterusnya begitu ya. Artinya kan ini yang tetap. Betul. Mungkin yang tidak tetap kan misalnya suatu saat dapat order Oh atau iya mungkin betul, banyak, heeh, mungkin biasanya mereka tetap melibatkan itu lewat ya. komunitas, heeh. Artinya sudah ada Jejaring jejaring di komunitas itu antara ada, mereka. heeh, betul, betul sekali. Mas, ini yang terkait dengan apa namanya, setelah Mas Ari punya ide, Mhm, dituangkan, dipraktekkan, mhm, untuk bisa dikenal ini ya, mhm, kenal luas dan sebagainya. Itu kan tidak istilahnya bahasa betul. Banyumas ujuk-ujuk ya. Paling tidak kan orang tahu loh, ini kok tiba-tiba Mhm, eh, apa fashionnya atau model busananya Mas Ari kok mhm, sekarang udah dikenal luas. mhm. Itu bermula di seperti apa Mas? Sampai Oke, akhirnya kok saya lihat diikutin di apa Instagram gitu. Instagramnya itu kok sampai ke Kalimantan, ke Mhm, Jakarta dan mhm, sebagainya. Bahkan mungkin teman-teman yang istilahnya menggeluti batik di Banyumas mhm, belum tentu ya mhm. mengikuti sampai ke situ. Oke, jadi prosesnya memang panjang ya Mas Hmm. Agus. Jadi ketika saya mencoba untuk berusaha mengenalkan The Jarumi itu apa gitu ya, melalui pameran Hmm. diantaranya gitu. Hmm. Dan pameran-pameran ini kan juga melalui kurasi ya, kurasi yang memang panjang gitu. Jadi memang kita sebagai pelaku usaha ya, jika ingin mengikuti event yang cukup bergengsi lah istilahnya gitu ya, Hmm. Hmm. kita harus mengikuti prosedurnya gitu. Jadi mengikuti kurasi dan sebagainya gitu. Beberapa event memang pernah ya ke Kalimantan itu, yang itu pertama kali saya Ikut. ikut pameran dan tingkatnya nasional itu langsung ke luar pulau ya, artinya Hmm. waktu itu saya masih baru bisa membawa baju, belum banyak ya Mas, waktu itu Hmm. 25 baju, 25 Hmm. baju, dan ya alhamdulillah ya Laku. laku dan cukup diterima gitu ya di pasar di Kalimantan. Kemudian juga beberapa pameran di kemarin terakhir di tanggal 16 ini di Borobudur Marathon Hmm. 2026 di Magelang itu Hmm. juga ikut. Sebelumnya November itu juga Oktober itu di Inakraf. Itu Hmm. juga eh, pameran besar ya, karena diikuti juga negara-negara Asia Tenggara gitu. Ini kan masih bergerak di sektor UMKM ya Mas, Mm-mm, Mas betul. Ari ya. Artinya ya belum bisa masuk atau mungkin belum menuju ke Mm-mm.
ke yang sektor industri, fashion atau pakaian ini. Kira-kira dari pemerintah daerah sendiri seperti yang dialami Mas Ari sampai akhirnya sekarang bisa go nasional, bahkan mungkin rencananya mungkin internasional ya. Iya betul. Kira-kira gimana Mas untuk istilahnya terutama terhadap para UMKM yang berjibaku dari nol kayak gini seperti Mas Ari? Ya harusnya pemerintah lebih bisa melihat ya, karena potensi UMKM di Banyumas ini kan banyak sekali ya Mas. Jadi entah itu ada fashion, ada kriya, ada F&B ya, food and beverage, kemudian mungkin dan sebagainya, itu sebenarnya banyak yang kualitasnya bagus gitu ya. Mungkin lebih ke pemerintah itu lebih pembinaan kali ya, pembinaannya lebih intens lagi lah, biar mereka ini juga bisa tidak hanya istilahnya hanya di ranah di lokal aja, tapi gimana caranya yang Apa lokal Mas ini kira-kira yang menjadi dibutuhkan global. oleh mereka agar bisa Sebenarnya kesempatan sih Mas, kesempatan UMKM ini bisa diajak pameran misalnya, diajak dikenalkan gitu ke event yang lebih luas, lebih besar lagi sana gitu. ya? Cuma kan kadang-kadang kan emang ribuan ya UMKM di Banyumas, mungkin dia juga harus lebih selektif kali ya untuk bisa. Artinya untuk masuk ke sana itu kan proses kurasinya itu kan tidak semudah yang Betul. artinya kan nggak aja sekedar ikut pameran ada kesempatan, tapi Betul. kalau tidak memenuhi Nah iya. kualifikasi atau bahasanya Nah iya. itu kan ya Betul. eman-eman juga ya Mas. Betul. Jadi kalau misalnya ngajak ya yang kualifikasinya bagus mungkin ya, yang bisa bersaing juga di tingkat nasional gitu. Mungkin versi yang daerah mungkin udah oke, tapi sebenarnya belum bisa mungkin ya bersaing. Tapi harusnya sih dinas sudah banyak kan, sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan juga, pemerintah daerah memberikan pelatihan gitu, kemudian pendampingan dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya kalau untuk UMKM sendiri sebenarnya bukan nggak perlu ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini kan banyak juga instansi lainnya ya selain pemerintah gitu ya, itu kan ada CSR dan sebagainya, ada pendampingan juga gitu untuk ke UMKM, kayak TJSL-nya lah ya gitu. Jadi mereka kan biasanya suka ada program juga pendampingan, dan biasanya malah kesempatan-kesempatan itu yang lebih banyak peluangnya sih. Jadi dari perbankan misalnya, atau dari instansi lainnya, dari BUMN atau BUMD gitu sih, lebih peluangnya lebih besar, dan menurut saya lebih fair sih. Sekarang ini khusus untuk pasar ya Mas Ari, istilahnya segmentasi. Betul. Itu memang dipilih segmentasi tersendiri atau memang nanti ini untuk pasar umum atau gimana itu? Kalau The Jarumi sendiri kan memang sudah memposisikan atau posisi branding itu kan memang untuk eksekutif ya, untuk pekerja ya, pria bekerja, wanita bekerja yang usianya dari 25 sampai 45 tahun atau 50 tahun yang masih aktif bekerja, dan mereka memang suka dengan fashion gitu ya, dengan penampilan, terutama untuk mereka. Target market The Jarumi sendiri orang-orang bekerja sih sebenarnya, dari perbankan, pasar pangsa, betul, kelas apa ya menengah ke istilahnya, atas. kelas menengah ke atas gitu Betul. ya. Karena kalau dari sisi range harganya juga sudah bisa bisa dilihat juga bahwa kita memang target marketnya ya minimal mereka berpenghasilan 3,5 lah gitu, atau 4 juta gitu untuk Minimal bisa beli baju itu ya. Ya betul. Mas, ini mimpi-mimpi apa lagi yang kira-kira yang mau dilanjutkan agar The Jarumi itu semakin mimpinya tuh sebenarnya mendunia? pengennya sangat simpel sih sebenarnya, lebih dikenal lagi nggak hanya di nasional tapi lebih ke mengglobal ya. Dengan mengglobal ini saya pengen membawa teman-teman disabilitas ini, bahwa mereka itu perlu diapresiasi, perlu dihargai gitu, karena karya-karya mereka ini kan baik ya, bagus gitu. Jadi mungkin masih banyak diskriminatif dan sebagainya gitu, bahwa inklusivitas ini memang harus diwadahi, dirangkul gitu. Memotivasi mereka Betul, juga ya untuk betul, percaya diri, betul, punya kelebihan dan itu ya. betul. Dan berikan sekarang kesempatan mereka gimana Mas setelah produk atau ininya terkenal dan sudah banyak itu,
semakin termotivasi. termotivasi dan mereka selalu semangat ya untuk diajak berkarya gitu ya ketika misalnya. Tapi ada kalanya nggak sih pasang surut misalnya permintaan, apalagi dunia mode ya, Nah, dunia fashion itu itu kan kita selalu bersilih berganti. Itu kan betul. apalagi kalau misalnya tadi ketemu produk-produk yang baru dan sebagainya, itu kan persaingannya kan cukup Betul. lumayan ya. Kalau misalnya itu sudah nggak Tren lagi. sudah tren lagi, barang-barang seperti itu mau diapakan juga gitu. Ya kita mensiasatinya kita kan harus inovatif dan kreatif ya Mas, di dunia industri fashion ini kan juga harus termasuk Kata industri kuncinya inovatif kreatif. dan kreatif. Kreatif betul. Jadi mungkin dengan ketika misalnya lagi tidak ada istilahnya order dan sebagainya lah ya gitu ya, kita bisa memanfaatkan hal-hal lain, kita membuat aksesoris dan sebagainya dari kain-kain perca gitu yang kita manfaatkan. Oh, Pak, souvenir-souvenir yang lain Betul, gitu ya. souvenir yang lain. Dan itu Jadi juga teman-teman difabel juga difabel itu yang mengerjakan semua. Jadi istilahnya mereka tidak ada tidak ada lah nganggur berhenti betul, berhenti ya. betul. Jadi mereka tetap Pusing nggak sih Mas ngatur Mas Ari kan berarti sekarang kan sudah mulai ngatur dari ide buat desain, buat pola sampai ngelola keuangan, bahkan sampai pemasaran, sampai marketingnya juga harus dilakukan. Iya betul. Berjalannya waktu karena kita sudah terbiasa ya. Jadi kita sudah mengklasifikasikan timelinenya harus ini dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi udah step-stepnya udah termasuk kayak misalnya dalam 1 tahun ini kita harus mengeluarkan berapa koleksi gitu. Kita udah terjadwal. Kayak misalnya event-event tertentu atau misalnya kayak mau lebaran kita harus ngeluarin koleksi apa gitu. Jadi kalau misalnya pas momen apa kita harus ngeluarin apa. Jadi sudah ada timelinenya sih Per sebenarnya. momen atau per apa Mas? Atau sesuai dengan ide? Sesuai dengan itu, tapi kita biasanya dalam 1 tahun mungkin ada 4 koleksi ya. Jadi Kalau di Banyumas apa? Yang mungkin yang nuansa ke lokal, ke momen-momen yang mungkin yang bisa dijadikan satu bahan ide maupun bahan untuk pasar itu Mas. Kalau yang di Banyumas. Di Banyumas sendiri kalau buat event gitu, terutama untuk ini ya, biasanya sih kalau dari Banyumas sendiri ya pengalaman dan saya itu kayak tempat-tempat wisata, kemudian juga seni dan budaya itu juga menginspirasi termasuk cerita-cerita rakyat yang ada di Banyumas. Nah itu saya juga sekarang ini lagi mendevelop sudah mendesain untuk yang cerita yang tentang Kamandaka dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ketika saya membaca buku tentang sejarah, tentang cerita rakyat itu tuh timbul juga ide untuk menciptakan batik tentang apa yang saya baca, apa yang saya lihat gitu di Banyumas. Karena Banyumas ini kan banyak sekali ya cerita-cerita kayu akan dan itu inspirasi. Kira-kira laku apa enggak sih Mas? Maksudnya kasanah Bahasan lokal gitu ya. itu terus diangkat, terus mungkin dikreasikan dengan mungkin bagi orang Banyumas mungkin hal yang biasa mungkin ya, tapi ketika ini bisa muncul di levelnya yang di luar Banyumas, orang akan penasaran dan orang akan mencari ceritanya gitu tentang misalnya baju ini kenapa kok dinamakan koleksi Bawor Kelintung gitu misalnya ya, atau kenapa kok ini dinamain Amazing Serayu gitu. Oh ternyata di Banyumas ini ada Sungai Serayu loh yang mengalir dari hulu ke hilir itu melewati 4 kabupaten dan sebagainya, termasuk yang melewati Banyumas. Dan di dalam Sungai Serayu itu kan banyak sekali ya biota sungai itu yang kemudian tergambar dalam motif batik itu gitu. Jadi orang pengen tahu ceritanya dari koleksi itu. Koleksi itu ya. Nah, tantangan terberat apa Mas ini? Persaingan pasar kah atau istilahnya mencari ide-ide yang harus terus inovatif, harus terus adaptif dengan kebutuhan pasar itu. Apalagi tadi Mas Ari kan pengen tetap konsisten dengan kekhasan lokalnya ya, baik mulai dari ide, bentuk sampai tadi itu istilahnya kolaborasi dengan teman-teman kaum difabel gitu. Apa itu kira-kira? Tantangannya mungkin dari sisi pemasaran ya, ketika kita sudah berkarya kan kadang-kadang itu tadi ya harus kemana ya melempar ini karya gitu ya. Nah salah mungkin satunya bikin produk, bikin iya, bisa ya, tapi
beratnya di pemasaran. Nah, pemasaran, dan kita juga sekarang sudah mulai, karena ini eranya juga sudah era digital ya, kita juga sudah menggunakan website untuk bisa lebih memasarkan lebih luas ya. Jadi orang luar negeri juga bisa melihat koleksi, melihat katalog dari The Jarumi melalui website thejarumi.com ya. Kemudian juga kita ada di marketplace gitu ya, di toko hijau dan orange gitu, kemudian ada di TikTok dan sebagainya. Artinya Dan jualannya cara online ya? Itu cara bisa. online, kita juga bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan eranya ya Mas ya, karena ini sekarang eranya sudah semua Biasanya kalau jualan di online itu kan biasanya masa yang dilihat kan itu banting harga betul. istilahnya. Itu gimana Nah, Mas? nah ini yang menjadi tantangan kita sebagai, kan kita memang produknya juga beda ya dengan mass product itu. Nah itu makanya kenapa saya menggunakannya website gitu. Kalau website itu kan tidak, istilahnya orang lebih bisa tahu lebih dalam ya tentang produknya dan sebagainya, dibandingkan kalau misalnya di marketplace ya. Kita juga ada sih yang di marketplace, cuma mungkin di level yang harga berapa yang kita lempar di marketplace gitu sih Mas. Ini Strateginya kalau begitu. kalau harga sih mungkin ini ya rahasia ya, Mm-mm. atau sebenarnya nggak rahasia, Enggak sih, itu udah di apalagi share udah ya. di online enggak rahasia sih. Cuma kita memilah sendiri untuk yang dilempar, istilahnya untuk yang di launch di launching di apa marketplace sama yang di itu memang beda. Mas, ini kalau orang-orang umum, orang Mm-mm. itu kan kadang-kala kan nggak bisa langsung menangkap ya Mm-mm. ide dari setiap model baju Mm-mm. yang dikeluarkan yang terbatas itu, eh, ini punya ciri khas atau per tema apa itu. Oke. Mungkin contohnya ini Mas, ini yang saya pakai ini kiranya produknya The Jarumi juga, Betul. ini temanya apa, saya sendiri juga nggak tahu nih Mas. Ini kalau kalau kayak gini kan ini kalau dari DNA brand ya, kalau dari The Jeremy kan punya DNA istilahnya kayak orang lihat koleksi The Jeremy itu pasti langsung gitu ya. Nah itu tuh lebih ke casual, smart casual gitu. Jadi orang kalau mau cari baju yang gayanya atau stylenya casual, berarti Referensinya referensinya The salah Jeremy. Jadi yang seperti yang Mas Agus pakai ini kan bisa juga apa sporty ini? style kayak gini bisa ya, karena dalamannya pakai t-shirt gitu. Tapi kalau misalnya Mas Gus Dur mau ada rapat atau meeting dengan klien gitu ya, ketemu pimpinan mana gitu, tinggal diganti aja dalamannya pakai Beda kemeja lagi gitu gitu tuh ya. lebih udah semi formal, itu udah oke. Sampai Meskipun segitu ya Mas Ari ya, bisa menerjemahkan ya kebutuhan betul. Jadi misalnya kalau mau kayak klien atau pasar ya. casual itu bisa pakai jeans dan sebagainya ya, denim. Tapi kalau misalnya semi formal pakai chinos atau pakai celana bahan Malah jadi konsultasi ya Mas ya. gitu. Gak apa-apa. Biar 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 orang Ini juga kan kita mengedukasi sama teredukasi. Kadang-kadang orang sedulur suara merdeka juga ya. dulur suara mereka kan kadang-kadang juga bingung ya, beli baju ini tapi nanti cara pakainya gimana, stylingnya gimana. Sebenarnya satu baju bisa di styling beberapa sih sebenarnya kalau Gitu kita ya. kreatif. Artinya menghemat ya. Baik, ini sedulur suara merdeka, banyak hal sekali yang sudah kita dapatkan dari kisah suksesnya Mas Ari. Yang jelas dia ini masih bermimpi, meskipun sekarang mimpinya sudah terpraktekkan menjadi sebuah hal yang baik, yang nyata. Mungkin Mas Ari, sebelum kita mengakhiri perbincangan atau obrolan ini, mungkin bisa disampaikan juga kira-kira ini apa yang membuat Mas Ari akhirnya ini menjadi sebuah harapan yang tidak lagi menjadi mimpi. Kira-kira apa yang biar teman-teman UMKM yang lain di Banyumas maupun di Indonesia ini juga terinspirasi proses yang dibangun Mas Ari. Kalau dari saya sih selalu menjadi diri sendiri ya. Jadi ketika kita melakukan usaha apapun, kalau niatnya memang diniati dengan baik ya. Kayak saya juga niatnya juga, saya lebih suka dibilang sociopreneur ya. Di mana usaha ini juga masih mengedepankan sisi-sisi sosial gitu ya, kepedulian dengan sesama dan sebagainya gitu ya. Berbagi istilahnya Berbagi, ya. betul. Kenapa The Jeremy juga tagline-nya Passion, Style and Donate. Itu salah satunya bagaimana kemudian menggerakkan ya customer itu juga menggerakkan bagaimana tidak hanya membeli saja, tapi mereka memiliki kepedulian yang sama dengan sepemikiran, sepemahaman dengan saya untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang memang butuh perhatian gitu di teman-teman disabilitas ini. Jadi jangan pernah takut bermimpi sih, sebenarnya wujudkan saja apa yang
sekarang sedang kita jalani bersama ya para teman-teman UMKM terutama ya. Jadi lakukan yang terbaik aja di setiap usahanya karena pasti ada jalan, selalu ada jalan sih. Entah itu misalnya kalau misalnya butuh pelatihan ya carilah informasi tentang pelatihan, butuh pendampingan cari tentang pendampingan sebagainya untuk perkembangan Tidak hanya usaha. melulu Betul, problemnya karena nggak punya modal, nggak betul, bisa memasarkan, kan betul. gitu kan Heeh. seringkali yang sering Sekarang banyak. kayaknya harusnya sudah tidak bukan menjadi isu klasik lagi ya, nggak ada Nah, modal gitu nah, misalnya, nggak ada hal-hal lain yang terkait dengan itu karena banyak jalan sih sebenarnya kalau kita mau membuka diri, membuka mata, membaca, melihat, mendengar gitu. Karena informasi ini sudah terbuka sekali. terbuka ya. Hmm. Baik, tidak terasa ini Mas Ari, obrolan kita sudah sampai di penghujung. Sedulur Suara Merdeka TV Biro Banyumas, mudah-mudahan cerita inspiratif, kisah suksesnya dari Mas Ari ini juga memberi kemanfaatan yang lebih buat para desainer-desainer muda yang lain atau para pelaku UMKM di Banyumas dan Indonesia. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Sukses Mas Gilbert, selalu. terima kasih sekali ya.